Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan ucapan syukur dalam ibadah doa pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, rahmat-Mu selalu ada. Berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bernafas. Itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau memulai dengan ucapan syukur kami. Ya Bapa, inilah hidup kami. Selidiki setiap kami Tuhan. Jika masih ada yang kami sisakan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kami hanya untuk Engkau. Ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Sebab kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan-Mu. Biar mulia nama-Mu Tuhan. Dan ajaib karya tangan-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan. Inilah kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar setiap kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi katakan, ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami perlu Kau Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulia dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi dengan tulus katakan, ajar kami Tuhan. Kami mau menghitung hari kami. Terima kasih Tuhan. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa
Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Bapa, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap dari kita mengangkat ucapan syukur, sembah Dia. Sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, agunglah karya-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, glory to God in the highest. Thank you Jesus, thank you for your blessing Lord, thank you for your love and your kindness Lord. We are thankful Lord. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau jadi bejana-Mu. Di mana kami ada, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang di mana kami memijakan langkah kami Tuhan. Namun kami tidak dapat sendiri Tuhan. Sebab itu kami butuh Roh-Mu. Roh-Mu yang dapat hidup. Roh-Mu yang memberikan jalan dan pelita bagi kami Tuhan. Terus ada bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Engkau yang memulai dan nanti Engkau yang telah akan mengakhirinya Tuhan. Kami menantikan hari itu. Mari angkat pujian ini
Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan dan nyatakan pada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kalau mau jujur ya, kita itu merasa waktu berjalan begitu cepat. Hidup ini seperti mimpi, saudara. Perasaan baru kemarin kita itu lulus kuliah. Perasaan baru kemarin Natal, kok sekarang sudah tengah tahun lagi ya. Waktu berjalan sangat cepat. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan berjaga-jagalah senantiasa.
Sebab waktu berjalan cepat dan kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita ini. Atau kita juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami Tuhan untuk merenungkan agar kami mengalami perubahan akal budi. Agar kami semakin mengerti, semakin bisa merasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak berbuat dosa lagi. Hidup kami menjadi berguna bagi dunia yang gelap ini. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada banyak orang mengerti hidup ini rasanya seperti mimpi. Ada saat-saat di dalam hidup ini, ketika kita memandang ke belakang atau masa lalu, terus kita berkata gini, cepat sekali ya semuanya berlalu. Masa kecil terasa seperti kemarin. Orang-orang yang dulu bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Keberhasilan, penderitaan, masa muda, bahkan air mata, semuanya lewat seperti bayangan. Alkitab berulang kali menggambarkan hidup manusia adalah sesuatu yang singkat, sementara, fana, seperti bayang-bayang, seperti uap, seperti rumput, bahkan seperti mimpi yang lenyap ketika pagi hari tiba. Ini tidak membuat kita menjadi putus asa. Saudara jangan salah mengerti ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Justru sebaliknya, ketika kita menyadari kefanaan dunia ini, fananya tubuh kita ini, segala di dunia ini fana, justru itu bagus. Sehingga membawa kita kepada hikmat, takut berbuat kejahatan, memprioritaskan yang benar, prioritas utama adalah kekekalan, dan mengarahkan hati hanya kepada Tuhan dan kebenaran. Bagus kan? Makanya Alkitab berkata lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Banyak manusia suka hura-hura, suka hidup nyaman, sehingga jarang belajar. Tapi kalau kita sering ke rumah duka, kita akan mengerti bahwa waktu berjalan begitu cepat dan setiap orang berlalu. Alkitab berkata sebab manusia berlalunya buru-buru. Ya. Mazmur pasal 90 ayat 5-6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Hidup manusia seperti itu, saudara. Ya. Jadi Musa contohnya. Meskipun umurnya sangat panjang, 120 tahun Musa. Dan belum mati. Barulah setelah itu mati. Ia melihat bangsa Israel yang dipimpinnya itu usianya cuma 70-80 tahun saja. Generasi lahir, generasi mati, manusia memberontak, tegar tengkuk, dan semuanya berlalu. Musa melihatnya, saudara. Ya, makanya seperti mimpi, terasa nyata, tetapi cepat hilang. Ketika seseorang terbangun, mimpinya langsung hilang. Ya, memang secara psikologis manusia sering hidup seolah dunia ini tidak ada akhirnya, seolah usianya tidak pernah berakhir. Makanya manusia pada umumnya membangun identitas pada hartanya, pada jabatannya, kekuasaannya, pada kepopulerannya, pada relasi-relasinya, kenalan-kenalannya. Ya, itu. Padahal hidup ini
pasti berlalu. Kenapa kita menggantungkan diri pada sesuatu yang fana? Harusnya kita menggantungkan diri pada sesuatu yang kekal. Ya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, Saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita renungkan ayat ini, Saudara, benar juga ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ada orang yang setelah makan malam, ia terjatuh dan tidak bangun lagi selamanya. Kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, 1 jam ke depan kita nggak tahu, 1 menit kita nggak tahu. Ya, jadi alangkah sembrononya manusia yang tidak peduli terhadap Tuhan. Ia hanya mencari keuntungan pribadi, meskipun harus berbuat jahat. Ini manusia-manusia yang pasti binasa, yang kasihan anak cucunya. Anak cucunya akan mau tidak mau terpengaruh sifatnya, karakternya, ya, dan kutukan dalam beberapa hal bisa terjadi. Ya. Dalam Mazmur pasal 144 ayat 4, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ayub juga demikian, Saudara. Ayub pasal 8 ayat 9. Karena kita ini baru dari kemarin sore dan tidak tahu apa-apa. Sebab hari-hari kita di bumi seperti bayang-bayang. Bayangkan, Saudara. Ini peringatan ini banyak sekali loh di Alkitab. Cuma ya bagaimana ya, manusia itu kadang-kadang gak mengerti juga saya. Sudah tahu sesuatu itu akan mencelakakannya, tapi tetap dilakukannya. Hanya demi mengejar keuntungan, hanya demi mengejar egonya, dipuaskan. Tidak cinta Tuhan. Terhadap diri sendiri saja dia tidak cinta dengan benar. Itu kan sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Ya, Saudara ya. Jadi mari kita belajar merenungkan hal ini. Pagi hari ini biarlah setiap kita menjadi sadar bahwa hidup ini jangan sembarangan. Lebih baik kita yang merugi daripada untung tapi binasa. Pasti. Rugi cuma rugi uang, tapi hidup kita berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau ruginya itu rugi kekekalan, hanya demi uang, yaitu tidak bisa hitung-hitungan orang itu. Mana yang lebih untung, mana yang lebih berguna. Ya, jadi begitu, Saudara. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih untuk GMM, terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, juga seluruh jemaat dimanapun berada. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati hidup mereka, keluarga mereka, supaya mereka pun menjadi berkat kemana saja mereka pergi. Terima kasih. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.